Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian Rabu 16 Juli 2025. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, renungan harian untuk kita tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Saudara-saudara, doa adalah cara kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Doa adalah cara kita berkomunikasi. Tentu ketika kita berdoa, kita lebih fokus kepada berkat-Nya, kebutuhan kita, keinginan kita. Artinya yang berhubungan dengan kehidupan kita di dunia ini. Melalui firman Tuhan hari ini, doa Raja Salomo mengingatkan kita akan makna sebuah doa yang benar-benar menyentuh kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena Raja Salomo berdoa bukanlah hanya untuk kehidupan di dunia ini, bukan hanya untuk umur yang panjang, bukan hanya untuk kekayaan atau menghendaki nyawa musuh-musuhnya, seperti halnya doa-doa kita yang sering menyangkut kehidupan kita di dunia ini. Tetapi dia justru meminta hikmat daripada Tuhan supaya dia dimampukan menunjukkan, menghadirkan kebenaran di tengah-tengah kehidupan bangsanya. Dia meminta hikmat demi manfaat umat Allah karena dia mau memerintah umat Israel dengan keadilan dan kebenaran. Dia mau umat Allah diberkati, dan itulah hendaknya doa-doa kita sebagai orang-orang yang percaya. Artinya Tuhan menghendaki kita bukan hanya untuk karir, bukan hanya untuk kebutuhan diri kita, tetapi hendaklah doa-doa kita senantiasa menyentuh, menyenangkan hati Allah, sehingga kehidupan spiritualitas kita bertambah baik dan bertumbuh karena kita selalu berserah dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena itu hendaklah isi doa-doa kita mencerminkan keadaan spiritual kita. Allah senang mendengar doa Salomo karena doanya tidak egois. Dia meminta sesuatu demi spiritualitas bangsa Israel. Dan dia belajar untuk memenuhi kebutuhan umat Allah. Jika kita berdoa dengan cara ini, tentu Allah akan senang dengan kita. Karena kita tahu, Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan lebih tahu apa yang kita ingini di dunia ini. Karena itu Tuhan yang hanya menghendaki kita dalam doa-doa kita, bukanlah hanya mencerminkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi senantiasa Tuhan menghendaki kita hadir dalam setiap rancangannya di dunia ini. Tuhan menghendaki kita seperti Raja Salomo yang selalu menghadirkan kebaikan, selalu menghadirkan kedamaian dan sukacita bagi banyak orang. Hendaklah kita menghadirkan suasana Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap doa-doa kita, dalam setiap persekutuan kita. Karena Tuhan mampu memberikan apa yang kita butuhkan di dunia ini
sepanjang kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu yang telah mengingatkan kami tentang doa-doa kami. Doa-doa kami seharusnya Tuhan pakai kami menjadi alat-Mu untuk menghadirkan kedamaian, sukacita bagi banyak orang. Hendaklah komunikasi kami, permohonan kami menyentuh keinginan Tuhan, rancangan Tuhan di dunia ini. Sehingga kami bisa menjadi seperti Raja Salomo yang Tuhan pakai, yang meminta hikmat sehingga dia dimampukan memimpin, menuntun umat Israel seperti yang Tuhan kehendaki. Berkati kami Tuhan untuk melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu, sekalipun kami sering berdoa untuk keinginan kebutuhan kami, tetapi Tuhan menghendaki kami untuk senantiasa menghadirkan kebaikan, sukacita, keadilan bagi banyak orang. Berkati kami Tuhan, sehingga kami Tuhan mampukan, sekalipun banyak tantangan, pergumulan, persoalan, tetapi Tuhan pakai kami menjadi tiang doa bagi banyak orang, menjadi sukacita di dalam menghadirkan kebaikan Tuhan, di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, dan di tengah-tengah keluarga kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, berkati jemaat-Mu ini, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.